Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai, Masjid Istiqomah, untuk melanjutkan kegiatan berantas buta Quran. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan, mengamalkan sunnahnya, memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah dimudahkan kita semua berkumpul untuk sama-sama mempelajari tentang pembahasan ilmu tajwid ya, dalam rangka yang menjadi urgen, yang menjadi sangat penting adalah kesempurnaan kita dalam tilawah Quran. Kita review sedikit. Sekarang ini kita sedang membahas mat di bab 9 ya, hukum mat, yang sekali lagi saya nggak akan segan dan nggak akan bosan bahwasanya pembahasan tentang mat termasuk pembahasan yang cukup sulit untuk bisa langsung dipahami, terlebih banyak istilah yang durasi panjangnya sama, cuman istilahnya berbeda, jenisnya berbeda. Nah ini perlu banyak pengulangan maksudnya, perlu banyak pengulangan, perlu banyak murojaah. Kita review sedikit dari yang halaman 85. Pertama dari huruf mat ya. Mat itu artinya tambahan, menurut bahasa adalah memanjangkan suara ya. Jadi kalau standar menyebutkan a, i, u, kalau ada matnya a, i, u, jadi panjang. Panjang itu ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Nah, di sini huruf mat ada 3, wawu, ya, dan alif. Nah, kemudian secara global mat dibagi menjadi 2. Kemarin kita sudah bahas mat yang asli. Ciri khas mat asli itu panjangnya hanya 2 harokat ya. Kalau yang panjangnya cuma 2 harokat maka dia masuk kategori mat asli ya. Mat asli dibagi berapa Pak? 5 ya, 5. Yang pertama mat tobi'i ya, yang kedua mat badal, yang ketiga mat iwad, yang keempat mat tamkin, yang kelima mat silah qasiroh ya. Kita kemarin terakhir membahas tentang mat silah qasiroh, mat silah. Jadi masing-masing itu ada ciri khasnya. Kalau mat tobi'i panjang yang tidak terdapat unsur tambahan apapun sesudah mat itu sendiri ya. Jadi wawu, ya, alif yang sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang harokatnya tentunya disesuaikan. Fathah ketemunya alif, waw sebelumnya ketemunya dhammah, ya sebelumnya ketemunya kasroh. Itu mat tabi'i. Mat badal ini kalau nomor 2 mat badal hanya berlaku pada hamzah. A, I, U ya. Simple. Mat iwad ini hanya berlaku kepada harokat huruf yang dia terakhir waqaf dan dia harokatnya fatatain, tanwin ya, fatah tanwin, fatatain. Kemudian mat tamkin hanya berlaku pada huruf ya yang kasroh
dan sesudahnya ketemu ya. Ini mat tamkin. Dan mat silah qasirah yang nomor 5 hanya berlaku kepada huruf ha domir, ha bulat. Cuman memang pada poin yang kelima penjelasannya cukup panjang untuk membedakan. Jadi bisa jadi ada syarat ha domir menjadi dibaca panjang dengan ketentuan sebelum dan sesudahnya hurufnya hidup. Tetapi ada beberapa ketentuan yang menjadikan tidak berlaku hukum tersebut. Di sini pengecualiannya ada 2 di surat Al-Furqan, yaitu wa yakhludu fihi. Sebelumnya ada ya mati tetapi hi-nya tetap dibaca panjang. Padahal secara kaidahnya kalau sebelum atau sesudahnya ada yang mati, haknya dibaca pendek, tetapi ini pengecualian. Kemudian lafaz yardahu dalam Az-Zumar sebelum dan sesudahnya itu hidup, yardahu lakum kalau secara kaidah, tetapi karena ada kaitannya dengan masalah di sini tidak dijelaskan secara khusus, tetapi dia sudah menjadi baku ya, mungkin biasanya ada kaitannya dengan makna. Yardahu lakum dia dibaca pendek. Dan yang C yang terakhir, selain huruf H tidak berlaku kaidah tersebut. Maksudnya seperti itu ya, itu hanya berlaku pada huruf H domir. Baik, yang masih bingung nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kelihatannya wajahnya serius sekali gitu. Kita sedikit sekarang, saya cuma mau membahas ada 3 di mat far'i, poin yang 1 dulu. Nah, soalnya saya juga lagi murojaah juga sedikit-sedikit, dan ini semoga bisa dipahami oleh kita semua. Yang pertama mat asli, hanya 2 harokat. Nah, kita masuk kepada mat far'i. Ini variannya banyak ya. Ada apa Pak? Varian delta. Lain lagi nggak, itu lain ya. Kalau ini variannya di mat far'i ya. Kita baca dulu penjelasannya. Mat far'i adalah kebalikan dari mat asli, yaitu mat yang dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Ukuran panjang mat far'i nih ada 2, 4, 5, 6. Nah, ngitungnya gimana tuh? Ini mesti pandai-pandai mengatur tempo. Ya, kalau kita kan nggak punya alat ukur standar ya kalau tilawah ya. Ya kira-kira aja gitu Pak, kira-kira aja. Mat far'i dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama mat yang bertemu huruf hamzah. Yang kedua mat yang bertemu huruf sukun. Yang ketiga mat yang bertemu dengan huruf sukun karena waqaf. Ya, ada 3 tuh. Mat itu maksudnya a, i, u panjang gitu ya, huruf yang panjang mat. Setiap yang panjang ya dibagi 3. Kalau dalam mat far'i bisa panjangnya jadi 2, 4, 5 atau 6, tergantung nanti ketemunya apa ya. Yang pertama dulu mat yang ketemunya hamzah. Kita langsung kepada, nah ini mat yang ketemunya hamzah dibagi 3 juga Pak. Baik, sering kita mendengar istilah mat wajib ya, mat wajib, mat jais, itu doang ya. Biasanya cirinya kalau mat wajib apa Pak? Bendera, iya benderanya beda. Benderanya tuh ada yang agak kaku gede, ada yang tipis ya kan. Nah ternyata itu ada istilah masing-masing ya. Kalau mat wajib, nah di sini ada penjelasannya. Nanti kita langsung masuk ke praktek biar oh ini gitu. Mat wajib muttasil ya. Jadi mat wajib oh enggak, dia ada kepanjangannya. Karena nanti mat wajib itu ada belakangnya lagi, ada yang di oh ya, mat wajib muttasil, mat jais munfasil. Nah, muttasil munfasil ini suka ketuker-ketuker. Baik, kita bacakan dulu penjelasannya. Mat wajib muttasil yaitu mat yang bertemu hamzah dalam kata yang sama ya. Mat huruf yang dia menjadi panjang
tetapi sesudahnya ada hamzah, tapi katanya sama, satu kata maksudnya, bukan kata yang terpisah. Mat ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol. Wasol apa Pak? Lanjut. Dan dibaca 4, 5 atau 6 ketika waqaf, ya, ketika berhenti. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di surat An-Nasr ya. Kemarin udah ada yang setoran An-Nasr apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Jaa itu bahasa Arab, artinya datang. Nah, ini repot kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Jadi penjelasan yang di atas bisa nggak berlaku karena kita nggak semua orang bisa bahasa Arab. Ya, kan ini peraturannya, kaidahnya gini. Mat yang bertemu hamzah dalam kata yang sama. Jaa itu artinya datang. Idza jaa. Nah, cuman gimana membedakannya bagi kita yang belum tahu bahasa Arab? Ya, nanti. Di sini di tengah atau di akhir? Jaa. Di tengah. Masih wasol ya, bukan waqaf. Maka karena dia di wasol, berapa harokat? 4 atau 5. Maka dilatih. Sekali lagi dilatih. Itu pembiasaan itu harus kita lakukan supaya bacaan kita itu mengarah kepada baik. Jangan sampai panjangnya acak-acakan gitu. Saya kasih contoh ya, versi saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nas, kalau 4 ya, atau idza jaa nasrullahi wal fath. Cuman gini Pak, diharuskan seragam ketika kita memilih mat wajib ketika bertemu, posisinya berada di tengah, kita wasol, maka kita harus konsisten. Kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Itu ketentuannya. Kalau sudah baca praktek ya mendekatilah. Contoh yang kedua, man ya'mal su'an. Dibacanya mat apa jadinya? An-nya dibaca apa? Mat iwat, dibaca 2 harokat ya. Man ya'mal su'a. Sunya 4 atau 5 harokat. Nah, yang contoh yang ketiga, waji'a bin nabiyyin. Jinya itu yang masuk hukum mat wajib karena dia masih kategori satu kata. Su'an, su. Kita lihat contoh Pak di halaman 96 ya. Di sini contohnya di ayat ya. Mohon maaf kalau di buku hujan ya. Kalau di sini sulit untuk membedakan buat kita yang tidak paham bahasa Arab, yang mana jaiz, yang mana wajib. Ini kita lagi bahas mat yang wajib karena kaidahnya kalau dia berada dalam satu kata, artinya itu satu kata, bukan terpisah katanya. Cuman yang membedakan itu biasanya kalau di mushaf. Ini saya kasih clue aja di mushaf. Ini kan di buku ya. Di buku saya bacakan dulu. Laisa dari ujung atas ya Pak ya. Laisa bi amanikum
wala amani, wala itu ketemu a, itu bukan mat wajib, itu mat jaiz. Nah, kemudian mat wajibnya di kata yang berikutnya, may ya'mal su'a. Nah, itu su'a itu mat wajib. Itu mat wajib. Maaf, ada yang bawa mushaf nggak? Atau saya minta mushaf satu? Barakallah, syukran, jazakallah khair. An-Nisa 123. Sama, fontnya sama Pak, kesimpulannya mesti bahasa Arab. Baik, ini poin yang mat jaiz, mat wajib. Kaidahnya kita mesti pahami huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya. Tapi ada mushaf yang dia membedakan antara mat jaiz dengan mat wajib. Mat wajib ini dia punya ciri khas. Di sini nggak ada spidol ya. Dia tuh font benderanya itu kalau yang mat wajib ujungnya kecil tapi tebal. Ya. Kalau yang mat jaiz dia cuma seperti bendera berkibar aja. Ya. Jadi kalau Bapak di mushafnya garis benderanya tipis berkibar, itu biasanya bukan mat wajib, mat jaiz atau mat yang lain. Tapi kalau mat wajib dia cuman sedikit tajam sedikit di ujung terus tebal ke samping. Ya. Baik, itu untuk mat wajib. Ini kayaknya nanti di waktu yang lain kita akan kupas lagi supaya bapak-bapak bisa lebih paham. Lanjut ke mat jaiz, ya. Lanjut ke mat jaiz. Mat jaiz adalah mat yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah, ya. Mat ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol, ketika sambung, atau dibaca 2 ketika wakof, kembali ke hukum asalnya. Ketika berhenti dia dibaca 2 harokat. Di sini contohnya, wa itu kata sendiri, ma itu kata sendiri, wa ma umiru itu kata sendiri. Jadi ketika ma ketemu dengan u, ketemu domah, ma-nya itu dibaca 4 atau 5. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Contoh berikutnya, fi ahsani taqwim. Baik, kalau kaidahnya mat jaiz bertemu, mat jaiz itu adalah huruf mat yang ketemu dengan hamzah tapi beda kata. Kalau mat wajib yang nomor 1, mat ketemu dengan hamzah tapi satu kata. Itu kaidahnya. Ya. Kesimpulannya untuk poin 1 dan poin 2 dulu, karena kita di sini nggak semuanya memahami bahasa Arab. Berarti PR kita berikutnya adalah belajar bahasa Arab. Ana antum, ana nahnu, huwa humahum, ya itu pelajaran bahasa Arab dasar. Kesimpulannya gini Pak, ini kan sama nih, minimal kita ketika ada bendera 4 atau 5 harokat, ya. Minimal ketika kita ketemu bendera lagi baca,
panjangnya minimal 4 atau 5 harokat, ya. Tapi ketika berhenti itu yang membedakan. Ketika berhenti, mat wajib yang nomor 1 dia itu tetap dibacanya 4, 5 atau 6 karena dia ada satu kata. Tapi kalau mat jais, ketika berhenti dia harus dibaca 2 harokat karena dia udah selesai. Kalau dia berhenti di akhir ayat ketahuan, di akhir ayat ketahuan dia, nggak ada hamzah berikutnya. Tapi kalau dia berhentinya di tengah karena nafasnya nggak kuat, itu baru biasanya bingung. Ini masuknya nih kata yang terpisah atau kata yang sama. Oke? Gimana Pak? Mulai tambah bingung? Insya Allah, ya. Semakin bingung berarti semakin paham. Dulu katanya begitu. Nggak masuk di contoh soalnya kita ini. Oke. Nggak apa-apa Pak. Ruwet ya. Kita masuk ke yang 3 dulu. Karena kayak kemarin juga untuk balik ke mat asli dulu. Mat asli udah lumayan ngerti nggak? Kesimpulannya berapa harokat mat asli? 2. Dah gitu ya. Dengan pembagiannya ya, kesimpulannya. Kalau mat far'i lebih 4, 5, 6 itu. Nah, baik, kita bahas yang C, habis itu kita masuk di praktek dulu. Yang C, mat silah. Mat silah kalau kemarin di mat asli itu mat silah qasiroh ya Pak ya. Yang nomor 5 itu di poin mat asli. Ini di mat far'i masuknya mat silah tawilah ya. Sama hak domir juga, hak bulat. Ya, penjelasannya mat silah tawilah adalah huruf hak domir, huruf hak bulat bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Mat ini dibaca 4 sampai 5 harokat ketika wasol dan menjadi hak sukun ketika waqaf ya. Ini bertemu dengan hamzah ya. Kalau yang kemarin bertemu dengan huruf lain, bacanya panjangnya 2 harokat. Syaratnya tadi sebelumnya hurufnya hidup dan sesudahnya. Kalau ini dia ketemu hamzah. Nah, kita lihat contoh. Yang pertama, annamalahu akhladah. Sesudahu huruf apa? Akhladah, hamzah ya Pak. Karena ketemunya hamzah dia dibacanya panjang minimal 4 harokat. Annamalahu akhladah. Ya. Karena setelah hu hamzah. Kemudian contoh yang kedua, man dzalladzi yashfa'u indahu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa. Setelah hu i hamzah ya, maka dia dibaca 4 sampai 5 harokat. Baik, ada penjelasan di bawah. Menurut sebagian ulama, baik mat jais munfasil ataupun mat silah tawilah boleh dibaca 2 harokat dengan tetap memperhatikan keseragaman matnya. Kita jangan lihat buku dulu ya. Puyang Pak? Ya, begitulah belajar. Saya juga bingung menjelaskan. Gini, kesimpulannya kalau ada bendera panjang mat, ada benderanya, itu ciri-cirinya dia biasanya 4 harokat minimal ya, ada benderanya. Jadi jangan pelit untuk manjangin suara ya. Lain halnya, makanya kita kan masih gelap nih ya, boro-boro ini ngerti mat apa nih, kadang aja kita suka lupa ya. Makanya kesimpulan yang mesti dicatat di pikiran kita itu, ketika ada bendera minimal 4 harokat udah gitu kan. Nah,
Syukur-syukur kita bisa paham detail. Oh, ini namanya mat wajib muttasil, ini mat jais munfasil, mat silah tawilah, mat lazim, apalagi segala macam ada di seterusnya nih. Nah, jadi minimal itu dulu. Makanya simple, alhamdulillah. Sekali lagi, ulama tajwid itu memberikan penjabaran ilmu tajwid secara spesifik. Yang saya pernah sampaikan dulu itu boro-boro pak harokat, titik aja nggak ada. Ya, gimana coba? Titik aja, ba sama nun aja kita nggak tahu bedanya. Sekarang itu udah dijelaskan, ada penjelasannya, ada pembahasannya, sampai ada banyak panduan tajwid, ilmu tajwid itu banyak. Tapi memang sekali lagi ketika seseorang minim kemauan atau nggak ada kemauan, dia nggak akan bisa menguasai ilmu tersebut. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini bareng-bareng. Sekali lagi, di sini bukan hanya Bapak yang belajar, tapi kami juga sebagai para pembimbing juga sama belajar, Pak, mengulang pelajaran dan bagaimana bisa menjelaskan ke orang. Itu kan tugas yang begitu berat. Baik, kembali kepada pembahasan. Kesimpulannya, ada yang pakai bendera selalu minimal 4 ya. Saya pokoknya minimal 4. Kemudian tadi note, ada note-nya yang di bawah poin C. Menurut sebagian ulama, baik mat jais munfasil, itu poin yang kedua ya Pak ya. Mat jais munfasil poin yang kedua di mat far'i, ataupun mat silah tawilah, itu yang poin C-nya, yang hak domir yang di atas itu boleh dibaca 2 harokat. Nah, nanti kita mesti, ketika kita tahu poin ini, maka nanti kita akan paham. Biasanya yang suka dengar murotal, ada syekh yang kalau kita baca, ini kan ada benderanya, tapi kok syekhnya bacanya cuma 2 harokat. Wah, ini syekhnya nggak bener nih. Kalau nggak paham begitu. Makanya saya pernah, Ustadz ini salah nih Ustadz, kata dia, saya dengar murotal, ini panjangnya salah. Cuma saya bilang, nanti dulu Pak, kita cek dulu apa betul beliau salah atau beliau sedang mengambil satu hukum untuk dia rutinkan bacaannya ya. Lain halnya kalau memang asli salah ya. Nah, ini sama, ada syekh, saya dulu suka dengar murotal, ada satu syekh, kalau nggak salah Syekh Hani Rifai atau Syekh Gomidi ya, saya lupa, itu mat jais atau mat silah tawilah, beliau baca cuma 2 harokat, jadi bacanya bisa cepet ya. Kalau mat wajib selalu dibaca 4-5 harokat. Nah, dengan mempelajari ini, maka kita bisa memahami tentang ketika seseorang membaca, karena kita tahu hukumnya. Dan tadi, kalau bisa bahasa Arab, tentunya akan lebih mudah memahami tentang mana satu kata, mana beda kata. Baik, sekarang kita coba masuk di praktek lah Pak. Di praktek, di halaman yang tadi 96 ya, mat wajib mutasil. Saya minta untuk kita sama-sama melihat ya, dari ini jam berapa? Sebentar lagi. Baik, kata idza jaa nasrullah, Pak Suryono, idza jaa nasrullah itu mat apa Pak? Baris ketiga, mat wajib ya, karena satu kata ya. Nah, baik, Ahdasuri ya di belakang. Waji'ah itu mat apa? Waji'ah mat jais, mat wajib ya, mat wajib itu ji'a itu masih satu kata. Baik, sekarang di baris yang pertama Pak Tarwa baris pertama baca yang laisa bi amaniyikum wala, ada bendera apa ya, wala atas, yang atas naik ke atas, ulang ke atas, laisa bi amaniyikum
wala laisa ammatikum wala. ya, yang walanya, lanya itu panjang ada bendera ya Pak? Ya. Itu mat apa Pak? Mat wajib. Bukan. Mat jais karena terpisah. La wala. Baik. Di sebelahnya Pak Cecep ya? Pak Dedi, Pak Dedi, saya lupa. Pak Dedi, coba periksa yang man ya'mal su'an. Ya, di sesudah yang Tarwa baca. Su'a. Itu mat wajib ya. Su yang kalimat sunya ada benderanya. Su'an. Iya, su itu apa artinya Pak? Ada yang tahu? Su. Kalau istilahnya ulama su. Jelek. Su buruk ya. Itu satu kata. Baik. Lanjut ke berikutnya Pak Dede ya. Ini Pak Dede dikata innaman nasi'u itu apa Pak? Jais atau wajib? Wajib ya, nasi'u. Ya, itu satu kata. Berikutnya, baik. Nah, Pak Sulih. Inna a'tayna kal kautsar. Udah hafal ya Pak ya? Al kautsar ya. Di bawah, di kiri bawah. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, kata yang ada benderanya huruf na ya. Inna itu mat jais atau mat wajib Pak? Mat jais. Inna terpisah. Baik. Baik, barakallahu fik. Mungkin itu dulu ya. Jadi sepertinya untuk materi nanti di pekan yang berikutnya kita akan coba untuk review aja ke belakang, karena mungkin ini pembahasan yang sifatnya agak berat, disampaikannya secara sedikit saja. Saya teringat nasihat dari pembimbing kita, jangan terlalu membebani peserta dengan materi ketika masih levelnya mungkin ya disesuaikan dengan kelas, tapi nggak berlaku buat kelas saya ya. Buat kelas saya harus menguasain ini buku ini insyaallah. Kesimpulannya tadi untuk bab mat far'i ya, mat far'i bab yang pertama yang bertemu dengan hamzah, kesimpulannya Pak, kalau ketemu bacaan dengan ada benderanya, minimal untuk amannya kita baca panjang minimal 4 harokat. Dah, itu aja ya. Jadi kita ingat-ingat minimal kalau ada bendera 4 harokat. Masalah penjelasan, definisi dan lain sebagainya dikesampingkan dulu, bukan berarti tidak penting, tapi memang mungkin disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat untuk belajar ya. Sekali lagi di sini kita sama-sama belajar karena kita sama-sama belajar karena ternyata bagi para pembimbing atau para guru menyampaikan maksud dari ilmu itu juga nggak mudah. Dan ini mohon antisipasi buat teman-teman yang mungkin sedang berada di level yang sudah persiapan ya, karena kemarin saya udah dapat informasi nih, oh Ustadz pesertanya udah nambah nih katanya gitu. Ada kelas-kelas yang di kelas dasar udah ada beberapa peserta tambahan, termasuk kita insya Allah mulai Jumat ini kita akan kembali mulai sosialisasi program pendidikan kepada jemaah, dan kita akan list tentang kegiatan-kegiatan pendidikan yang kita jalankan di sini Pak. Kan yang ada tuh 4 ya pendidikan yang anak itu, ada TK yang Rodatul Atfal yang formal,
ada sekolah Quran yang SD masih non formal tapi kita nanti targetnya formal. Ada program sore anak-anak yang bimbingan belajar baca dan menghafal Quran, dan ada program bimbingan buta Quran yang dewasa nih yang kita nih. Nah itu kalau kita semakin sosialisasikan, kayaknya pesertanya semakin hari akan semakin bertambah. Nah ini mudah-mudahan, karena kita juga nggak pengen yang mendapatkan manfaat dari fasilitas yang luar biasa megah ini cuman kita aja, tapi tentunya perlu kesiapan dari panitia. Nah teman-teman nanti yang mungkin saya berharap sampai Ramadan itu kita terus ya, kita asah terus kemampuan kita sampai nanti. Mohon kepada teman-teman yang memang sudah pada tahap atau level siap untuk membantu ya, membantu meringankan ini kan sebenarnya tugas dakwah ya, itu mohon nanti dipersiapkan. Nah itu kayak gini nih, tentang kemampuan untuk menyampaikan, minimal membimbing itu mesti dilatih, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti apa yang kita lakukan di sini akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.